Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Marindasari dengan NIM 076. Pada video ini, saya akan membahas fenomena kehidupan kontemporer yang berjudul Gaya Hidup Konsumtif dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana perilaku konsumtif yang semakin marak di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai akhlak Islam serta mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam agar umat muslim mampu menjalani kehidupan yang lebih sederhana, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan harta. Fenomena gaya hidup konsumtif semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Saat ini, masyarakat sangat mudah melakukan pembelian melalui berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, maupun marketplace lainnya. Berbagai promo seperti flash sale, gratis ongkir, cashback, hingga layanan pay later membuat masyarakat terdorong membeli barang yang sebenarnya bukan kebutuhan utama. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam statistik e-commerce Indonesia tahun 2024, aktivitas belanja dari masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menyampaikan bahwa penggunaan layanan Buy Now Pay Later atau Pay Later semakin meningkat, terutama pada kelompok usia muda. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Banyak orang membeli barang demi mengikuti tren, memperoleh pengakuan sosial, atau sekedar karena takut ketinggalan tren atau FOMO, fear of missing out. Kasus ini penting dibahas karena perilaku konsumtif tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan kualitas ibadah apabila seseorang lebih mengutamakan keinginan dunia dibandingkan kebutuhan yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gaya hidup konsumtif. Yang pertama, pengaruh media sosial. Saat ini banyak influencer yang mempromosikan berbagai produk, sehingga masyarakat terdorong untuk membeli tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Yang kedua, kemudahan akses belanja online dan sistem pembayaran digital seperti pay later yang membuat seseorang dapat membeli barang meskipun belum memiliki uang yang cukup. Yang ketiga, yaitu rendahnya literasi keuangan sehingga seseorang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, adanya tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup teman maupun lingkungan sekitar. Dampak dari gaya hidup konsumtif sangat beragam. Dari sisi ekonomi, seseorang dapat mengalami pemborosan, kesulitan mengatur keuangan, bahkan terlilit oleh utang. Sedangkan dari sisi psikologis, muncul rasa tidak pernah puas karena selalu ingin memiliki barang baru. Sedangkan dari sisi sosial, dapat menimbulkan sifat pamer, iri hati, dan persaingan yang tidak sehat terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif Islam, perilaku konsumtif termasuk perilaku yang harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan atau wasadiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan." Ayat ini menjelaskan bahwa Islam melarang umatnya melakukan pemborosan karena harta merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Selain itu, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, bukan hidup secara berlebih-lebihan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan,
dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Menurut tafsir Ibnu Katsir, larangan boros bukan hanya dalam makanan, tetapi juga dalam seluruh bentuk penggunaan harta yang melebihi kebutuhan. Jika dikaitkan dengan materi pendidikan agama Islam, gaya hidup konsumtif menunjukkan kurangnya penerapan akhlak terhadap diri sendiri dan kurangnya rasa bersyukur atas nikmat Allah. Islam mengajarkan sikap qanaah, yaitu merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah, serta menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk membantu sesama melalui sedekah dan infak. Berdasarkan nilai-nilai Islam, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, membiasakan membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja, agar tidak mudah tergoda membeli barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan dengan mengatur anggaran pengeluaran dan menabung secara rutin. Yang ketiga, membatasi penggunaan media sosial apabila konten yang dilihat mendorong perilaku konsumtif. Yang keempat yaitu menghindari penggunaan pay later atau kredit konsumtif apabila belum benar-benar dibutuhkan. Yang kelima, menanamkan nilai qanaah, syukur, hidup sederhana, serta memperbanyak sedekah. Dengan sedekah, seseorang akan lebih menyadari bahwa harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga sebagai amanah yang harus dimanfaatkan demi maslahat bersama. Sebagai kesimpulan, gaya hidup konsumtif merupakan fenomena yang semakin berkembang akibat pengaruh media sosial, kemudahan belanja online, dan rendahnya pengendalian diri. Perilaku ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun spiritual. Islam telah memberikan pedoman yang jelas melalui Al-Quran dan hadis agar umatnya hidup sederhana, tidak boros, serta menggunakan harta secara bijaksana. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu menerapkan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari agar mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih bersyukur, sederhana, dan bertanggung jawab dalam mengelola harta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.